Selalu hati-hati saat mesen daging di restoran, terutama daging cincang yang ada di burger. Kenapa? Karena saat daging itu dicincang sampai mencapai konsistensi yang diinginkan, unsur-unsur berbahaya dari permukaan daging bisa masuk ke dalam. Hal itu kemungkinan menyebabkan hidangan jadi nggak aman dimakan. Kalau daging pada burger memiliki tingkat kematangan rare, berarti daging itu belum terpapar cukup panas sehingga bakteri atau virus yang mungkin menempel belum mati. Tapi steak dengan tingkat kematangan rare sedikit lebih aman. Begitu lapisan luar daging dipanggang di atas api besar, seharusnya daging itu aman dimakan. Hal ini juga berlaku meskipun kamu masak di rumah. Menurut para ahli, potongan daging utuh harus mencapai suhu internal minimal 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Ikan harus dipanaskan sampai suhu 63 derajat Celcius, sementara daging cincang butuh minimum 71 derajat Celcius. Unggas atau daging yang udah dimasak seperti hotdog harus terpapar panas setidaknya 74 derajat Celcius agar aman. Lain kali kamu mesen minuman di restoran, mendingan jangan pakai hiasan. Kebanyakan minuman sekarang dilengkapi potongan lemon atau limau. Ada juga yang memakai stroberi, bahkan zaitun. Tapi nggak semuanya aman dimakan. Soalnya, bartender nggak selalu punya aturan dan disiplin kebersihan yang sama kayak mereka yang bekerja di dapur. Mereka mungkin kadang lupa nyimpen buah dengan benar sebelum menggunakannya, atau mungkin potongan lemonnya udah lama ditinggalin di atas meja. Apalagi sebagian pegawainya bekerja di bawah tekanan yang besar dan kadang lupa cuci tangan. Pesan aja minuman polos dan kamu akan aman. Sama halnya dengan air putih. Kalau kamu di restoran, kamu pasti milih pesan air putih gelasan karena hampir selalu gratis. Tapi sebaiknya beli air minum dari botol saja agar terbebas dari kemungkinan kontaminasi, kayak klorin atau herbisida. Emang sedikit lebih mahal, tapi lebih hemat daripada harus ke dokter. Hotel yang kamu pilih untuk liburan kemungkinan punya prasmanan, mending skip aja. Pertama, kita nggak tahu udah berapa lama makanan itu disajikan. Dan nggak semua orang yang suka prasmanan mematuhi aturan. Ada yang nggak pakai garpu dan sendok buat ngambil dan naruh makanan ke piring mereka. Dan sebagian dari mereka mungkin lagi sakit, mungkin pilek, flu, atau yang lainnya. Tapi, kalau kamu tetap pengen makan prasmanannya, coba pilih makanan yang ada penghangatnya. Coba cari tahu juga makanan apa yang harus hangat dan harus dingin. Misalnya, keju nggak boleh mencapai suhu ruangan, tapi sup atau daging harus selalu dimakan panas-panas. Makan malam bareng teman-teman dan mau berbagi makanan? Jangan pesan keranjang roti. Percaya deh, terlalu banyak roti nggak bagus buat diet. Bukan cuma nggak ada kalorinya, tapi keranjang roti ini juga sering dipindahin dari meja ke meja. Betul, roti itu mungkin nggak khusus dipotong buat kamu dan teman-teman kamu. Rotinya mungkin sisa dari pesta sebelumnya. Sama halnya dengan meja camilan. Nggak tahu berapa banyak orang yang udah nyentuh popcorn atau kacangnya sebelum kamu. Atau berapa lama camilan itu sudah dipajang sebelum disajikan buat kamu. Jangan pesan ikan pada hari Senin meskipun kelihatannya menggiurkan. Soalnya, sebagian koki bilang ikan Senin spesial sebenarnya file yang udah disimpan 3 hari. Kebanyakan pasar ikan tutup pada akhir pekan, jadi kita nggak tahu ikan yang disajikan pada hari Senin segar atau enggak. Kalau kedai burger di tempatmu punya botol saus tomat di meja, jangan dituang ke kentang goreng kamu. Sebagian pelayan bilang kalau 2 botol saus tomatnya setengah kosong, mereka kadang menggabungkannya. Kita nggak tahu tanggal kedaluarsanya atau udah berapa lama botol itu ada di meja. Bukan cuma bahaya buat kesehatan, tapi juga bisa merusak rasa hidangan yang udah enak. Hidangan pembuka yang nggak terbatas juga sebaiknya dihindari. Nggak ada salahnya makan sedikit, tapi masalahnya kebanyakan restoran nggak ngasih batasan buat camilan ini. Begitu kamu disajikan hidangan pertama, mungkin kamu udah kenyang. Buat mastiin kamu nggak makan terlalu banyak. Lain kali hindari kacang atau keripik kentang itu. Mesen salad sebagai hidangan pembuka kayaknya juga ide bagus. Tapi sekarang ini, salad mungkin bukan pilihan tersehat. Kebanyakan salad berisi makanan yang digoreng atau memiliki banyak topping kayak saus atau kacang. Akhirnya, salad itu malah mengandung kalori yang lebih besar daripada hidangan utamanya. Jadi, tanyain dulu bahan-bahan dan porsinya ke pelayan sebelum pesan salad. Kalau makanan kamu nggak habis dan kamu pengen bawa pulang sisanya, pastikan kamu langsung pulang setelah makan malam. Kalau dibiarkan terlalu lama pada suhu ruangan, makanan tersebut bisa basi. Ditambah, rasanya bakal rusak. Jadi, kalau kamu mau belanja dulu atau nonton film setelah makan, sebaiknya nggak usah bawa pulang makanan sisanya.
Minuman kedua termurah di menu restoran mungkin punya rahasia. Kamu mungkin tergoda buat memesannya kalau nggak mau kelihatan pelit. Tapi bagi kebanyakan restoran, opsi kedua termurah mungkin adalah minuman dengan modal paling kecil. Sebaiknya pilih opsi favorit restoran. Biasanya minuman itu akan sepadan dengan harganya. Restoran mewah dan sederhana bisa ngasih kamu es batu tambahan untuk minumanmu kalau diminta. Tapi mungkin bukan pilihan teraman karena mesin pembuat esnya nggak selalu dibersihkan dengan benar. Sebagian pelayan dan staf restoran bahkan ngaku melihat jamur atau debu di kotak es. Biar aman, minta aja minuman yang baru dikeluarkan dari kulkas. Minuman itu bakal masih tersegel. Dan kebanyakan restoran juga membuka botol soda di depan kamu. Jadi kamu tahu minuman itu nggak terkontaminasi. Mesin es krim buat hidangan penutup kayaknya pilihan yang paling rendah kalori. Tapi begini, kebanyakan restoran matok harga terlalu mahal buat sedikit es krim. Kenapa beli di restoran kalau kamu bisa membelinya di supermarket sebelum pulang? Kalau restoran itu nggak nawarin kamu es krim buatan mereka, mending pilih menu lain atau nggak usah pesen hidangan penutup. Makan malam pada acara spesial emang seru, tapi sebaiknya hindari makan malam pada hari libur nasional. Pada hari-hari tersebut, dapur sibuk banget karena staf harus bekerja non-stop. Artinya, mereka nggak akan terlalu merhatiin detail karena berada di bawah tekanan yang tinggi. Kalau kamu pengen merayakan sesuatu yang bertepatan dengan hari libur, pilih hari sebelumnya atau setelahnya. Kalau restoran tutup selama hari libur, jangan langsung pesan tempat begitu restoran itu buka. Kamu mungkin diberi makanan yang tersisa di kulkas sudah cukup lama. Hari libur juga bisa ajang buat mengasah kemampuan masak kamu. Sebaiknya kamu juga nggak memesan menu yang bukan khas restoran tersebut. Misalnya, kamu mau pesan steak di restoran seafood. Daging itu mungkin udah cukup lama disimpan di kulkas. Coba pilih hidangan yang lebih populer di menu.